Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, upacara peringatan Hari Santri Nasional akan segera dimulai. Mohon untuk HP bisa dimatikan atau di silent. Susunan petugas upacara Hari Santri 22 Oktober tahun 2025. Sebagai pembina upacara, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Haji Mukotep. Pemimpin upacara, Ananda Fatih Bahtiar, siswa MA Darul Quran. Pemimpin Kompi, Kompi 1, Ananda Najib Rifyal Muzaki. Kompi 2, Ananda Muhammad Akil Mubarok. Kompi 3, Ananda Baro Al-Mazhudi. Kompi 4, Ananda Alfarra Aisyah Putri. Kompi 5, Ananda Arista Virginia Putri. Kompi 6, Ananda Dina Khairun Nisa. Pengatur upacara, Bapak Bahri Nurfata. Pemandu upacara, Ibu Isti Rahayu Eskom. Pembawa naskah Pancasila, Ananda Ahmad Dafa Narindra. Pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Ananda Erisa Auria Servi. Pembaca resolusi jihad oleh Ustadz Fajrul Falah LC. Pembaca ikrar santri oleh Ustadz Zuhrul Anam SAG. Pembaca doa Bapak Rahmat Hamdan SPDI SH. Pemimpin lagu Ananda Sakifa Dina Kamila. Kelompok Paduan Suara Darul Quran. Pasukan pengibar bendera, siswa-siswi Madrasah Sekolah Terpadu Darul Quran dengan Komandan Peleton Ananda Zulfia Zahrotul Fajri dan pembawa beki Ananda Rizky Chandra. Ananda Rizky Chandra juga bertugas sebagai pembawa baki dalam pasukan pengibar bendera tingkat provinsi tahun 2024 di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Upacara peringatan Hari Santri Nasional Rabu 22 Oktober tahun 2025 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Abad
Kompi 1 siap. Kompi 2 siap. Kompi 3 siap. Kompi 4 siap. Kompi 5 siap. Kompi 6 siap. Laporan selesai. Laksanakan. Siap, laksanakan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Hadirin dimohon berdiri. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Cepat gerak. Tegak gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Belok kanan. Jalan. Belok kiri. Jalan. Hati. Gerak. Haluan kanan maju. Jalan. Tegak, tegak maju. Jalan. Berhenti. Gerak. Buka formasi. Mulai. Henti. Gerak. Tegak, tegak maju. Jalan. Berhenti. Gerak. 3 langkah ke depan. Jalan. Hadapkan kiri. Gerak. 1 langkah ke depan. Jalan.
Gerak, siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Mulai. Selesai. Hadap kanan kiri, tiap-tiap banjar 2 kali belok kanan, jalan. Henti, gerak. 1 langkah ke kanan, jalan. Maju, jalan. Langkah 3 maju. Jalan. Henti.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang para pahlawan, terutama pahlawan yang memperjuangkan revolusi jihad, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti peserta upacara. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan resolusi jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah, Konsul-Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Surabaya, mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama dan kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang A. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat A. Bahwa oleh pihak Belanda dalam kurung nikah dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini. Maka beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. C. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Republik Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945. Nahdlatul Ulama. Pembacaan ikrar santri. Ikrar santri. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar. 1. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945,
berkebudayaan satu kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, lahir dan batin, untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Amanat pembina upacara. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, Bapak dan Ibu sekalian, para peserta apel, di depan kita ini orang tua kita, satu peleton penuh, dan hadir semua pejabat yang ada di Gunung Kidul. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Pertama hadir Bupati Gunung Kidul yang diwakili Kabakesra. Kemudian yang kedua di sampingnya, mohon izin saya menengok biar apal, Bapak Ketua Pengadilan Agama atau yang mewakili, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Kidul, Ibu Kepala Polres Gunung Kidul hadir langsung. Terima kasih Bu Meharani. Ibu Ketua DPRD Gunung Kidul hadir. Ibu Ketua Kejaksaan Negeri Gunung Kidul, Kesbangpol dan semuanya, Forkompinda hadir menghadiri kegiatan peringatan Hari Santri di Komplek Darul Quran ini. Semuanya organisasi kemasyarakatan dan semua pejabat yang ada di Gunung Kidul, mulai dari Kasih, kemudian Bapak Ibu pengawas. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya sambutan dari Menteri Agama, mohon izin, sengaja kali ini istimewa. Peringatan Hari Santri diletakkan di Pondok Pesantren Darul Quran sebagai upaya memberikan semangat anak-anak kami yang baru saja ditinggal guru besarnya Kiai kita, yaitu Kiai Haji Haris Masduki. Dengan kehadiran Bapak dan Ibu semuanya, kami merasa bangga memberikan semangat baru di saat-saat kita memperingati Hari Santri Nasional. Terima kasih Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan lahir dan batin. Para peserta yang kami hormati, izinkanlah kami akan menyampaikan amanat Menteri Agama pada apel peringatan Hari Santri pada tanggal 22 Oktober tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara santri di seluruh penjuru tanah air yang saya banggakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Di hari yang penuh berkah ini, kita dapat bersama-sama memperingati Hari Santri tahun 2025, sebuah momentum yang selalu kita rayakan dengan penuh rasa cinta dan kebanggaan. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya
67 santri dalam musibah yang menimpa pesantren Al-Khazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua berduka, bangsa ini berduka. Semoga seluruh korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan serta kekuatan iman. Saudaraku sekalian, sebagai wujud kepedulian negara, Kementerian Agama telah hadir langsung di pesantren Al-Khazini, meninjau kondisi, menyampaikan bantuan, serta memastikan agar proses pemulihan berjalan dengan baik. Langkah ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir dan peduli terhadap pesantren dan para santri. Ini momentum terbaik bagi kita semuanya untuk berbenah, dan kita tentu berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Amin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri merujuk pada tercetusnya revolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad inilah yang membakar semangat dan mengorbankan api perlawanan anak bangsa, sehingga dengan gagah berani tanpa ada rasa takut, anak-anak bangsa yang terdiri dari laki-laki, perempuan, orang tua, kaum muda, semua bersatu padu melakukan perlawanan kepada kolonial yang ingin kembali menjajah Indonesia yang tercinta. Dan berawal dari resolusi jihad 22 Oktober tahun 1945, pecah peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Para peserta apel yang kami muliakan, saat ini bangsa Indonesia telah merdeka. Sekarang kita bisa beraktivitas dengan tenang dan aman. Tak ada dentum meriam dan ancaman tembakan. Ini semua kalau kita sadari adalah nikmat agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di balik nikmat yang agung kita rasakan sekarang ini, ada darah para syuhada dan doa para ulama serta pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita ingat selalu jasa-jasa para pahlawan. Kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan melakukan hal-hal yang terbaik yang membawa kemaslahatan untuk bangsa dan negara. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, Hari Santri tahun 2025 adalah Hari Santri yang istimewa. Tahun ini adalah 10 tahun peringatan Hari Santri sejak pertama kali ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2015. 10 tahun bukan waktu yang singkat. Dalam rentang waktu itu kita menyaksikan semakin kuatnya peran pesantren dan santri dalam berbagai kehidupan. Kita tidak boleh lupa, jauh sebelum Indonesia merdeka, pesantren telah menjadi pusat pendidikan di Nusantara. Tempat para santri menimba ilmu sekaligus menempa diri dalam akhlak dan karakter. Dari pesantrenlah lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan moral. Dari rahim pesantren lahir para tokoh besar bangsa ini, mulai dari pejuang kemerdekaan hingga pemimpin umat. Banyak alumni pesantren yang kini menjadi tokoh nasional, pejabat publik, pengusaha, ilmuwan hingga pemikir dunia. Bahkan saat ini banyak pesantren yang tidak berkiprah, yang sudah berkiprah di level internasional, membawa nama baik Indonesia di kancah global. Saudaraku yang kami muliakan, Hari Santri tahun 2025 mengusung tema mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Ini tema yang sangat tepat. Tema ini mencerminkan tekad dan pesan santri sebagai penjaga kemerdekaan sekaligus penggerak kemajuan. Santri tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perubahan zaman. Santri harus hadir sebagai pelaku sejarah baru, menjadi pembawa nilai-nilai Islam, rahmatan lil alamin dalam membangun peradaban dunia yang damai, adil dan berkeadaban. Kita patut bersyukur karena negara Indonesia memberi perhatian besar kepada pesantren. Sejak disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, negara menegaskan pengakuan dan penghargaan yang setara kepada pesantren sebagai lembaga yang khas di Indonesia. Tidak berhenti di situ, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang
pendanaan penyelenggaraan pesantren yang di dalamnya diatur dana abadi pesantren. Bahkan di berbagai daerah, pemerintah provinsi atau kabupaten telah menerbitkan perda pesantren sebagai wujud dukungan terhadap keberlangsungan pesantren di tingkat lokal. Saudaraku sekalian, semua ini adalah bukti bahwa negara tidak menutup mata terhadap jasa besar pesantren. Negara berhutang budi kepada pesantren dan para santri yang selama ini menjadi benteng moral bangsa. Kita juga bersyukur bahwa saat ini pesantren dilibatkan dalam berbagai program pemerintah, seperti program makan bergizi gratis dan cek kesehatan gratis. Program cek kesehatan gratis merupakan program yang sangat bersejarah untuk pesantren. Karena apa? Karena untuk pertama kalinya santri mendapatkan cek kesehatan gratis secara massal. Demikian pula dengan program makan bergizi gratis. Makan bergizi merupakan investasi masa depan bangsa Indonesia. Dengan asupan gizi yang baik, para santri dapat tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki perkembangan otak optimal sehingga kelak menjadi ilmuwan dan pemikir hebat bangsa. Oleh karena itu, pada momentum yang berbahagia ini kita patut menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas berbagai kebijakan dan program yang membawa dampak positif untuk bangsa Indonesia, termasuk untuk pesantren dan santri. Semoga Bapak Presiden selalu diberikan kesehatan, kekuatan, serta kemudahan dalam memimpin Indonesia. Amin. Saudaraku sekalian, Hari Santri harus menjadi momentum kebangkitan santri Indonesia. Dan santri sekarang tidak hanya menguasai kitab kuning, tetapi juga harus menguasai teknologi, sains, dan bahasa dunia. Dunia digital juga harus menjadi ladang dakwah bagi para santri. Kepada seluruh santri di tanah air saya berpesan, jadilah santri yang berilmu, berakhlak, dan berdaya. Rawatlah tradisi pesantren, tetapi juga peluklah inovasi zaman. Bawalah semangat pesantren ke ruang publik, ke dunia kerja, ke ranah internasional. Tunjukkan bahwa santri mampu menjadi bagian dari solusi, bukan sekedar penonton. Barang siapa yang menanam ilmu, maka ia menanam masa depan. Maka tanamlah ilmu dengan sungguh-sungguh, jaga akal kalian, hormati guru, kiai, dan cinta tanah air. Karena dari tangan para santrilah masa depan Indonesia akan ditulis. Marilah kita terus berjuang bersama untuk mengawal Indonesia yang merdeka menuju peradaban dunia yang damai dan berkeadaban. Selamat Hari Santri 2025, mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Republik Indonesia ditandatangani Profesor Dr. Kiai Haji Najaruddin Umar MA. Demikian sambutan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Yang membacakan saya banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Sambutan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan Mars Hari Santri.
Hadirin dimohon berdiri. Pembacaan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, di pagi yang berkah ini kami seluruh santri bersimpuh mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Engkau Maha Pencipta alam semesta. Engkau jualah yang mengatur alam seisinya. Dan Engkau pula yang telah membebaskan bangsa kami dari penjajahan. Perkenankanlah kami, seluruh bangsa Indonesia, pada pagi hari ini memperingati Hari Santri Nasional, sekaligus memperingati lahirnya resolusi Jihad Nahdlatul Ulama, untuk mensyukuri nikmat agung anugerah-Mu berupa keutuhan bangsa dan negara demi semangat juang bertolabul ilmi sebagai santri sejati. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, jadikanlah peringatan Hari Santri ini sebagai momentum untuk dapat merekatkan persatuan dan persatuan bangsa kami. Jauhkanlah kami dari perselisihan, permusuhan dan perpecahan. Kuatkan ikatan di antara bangsa kami agar senantiasa saling menyamai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling menampakkan keramahan, dan saling menyokong kemajuan. Eratkan tali silaturahim seluruh anak negeri agar senantiasa saling menjaga persaudaraan, mengingatkan dalam kebaikan, dan bersemangat dalam menegakkan agama-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, Engkau telah menganugerahi kami dengan kekayaan bumi, air, dan udara. Bukalah pikiran kami agar bijaksana memanfaatkan anugerah-Mu demi kejayaan negeri. Lapangkan nurani kami agar senantiasa bersih dan suci dalam meraih kenikmatan. Kuatkan kaki dan tangan kami agar mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman. Jadikan kami generasi penerus perjuangan bangsa yang senantiasa bersyukur, menjunjung sikap jujur, dan memperoleh karunia-Mu sebagai negeri yang makmur, sehingga kami mampu menjadi pelita, penyejuk hati, serta penyedap mata bagi umat Islam yang beriman dan berakhlakul karimah. Ya Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, Engkau telah memberkati dan merahmati kami, kemerdekaan yang amat berarti. Bimbinglah kami agar dapat merawat kemerdekaan ini atas ridho-Mu. Segarkan ingatan kami untuk mengenang arti 1-2 nyawa yang melayang demi kemerdekaan. Jernihkan hati kami untuk memahami makna sejati memanusiakan manusia dalam bingkai kemerdekaan. Ringankan gerak kami untuk mengisi hari-hari merdeka dan juga Hari Santri Nasional ini dengan kekuatan iman, kemuliaan adab, keadilan hukum, dan kesejahteraan yang merata. Mantapkan langkah kami untuk menjejak jalan yang benar dan menggapai masa depan bangsa dan negeri ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun dan Pengabul segala doa, ampunilah semua dosa kami, dosa-dosa ibu bapak kami dan guru-guru kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami dan para pendahulu kami. Terimalah amal dan perjuangan para pahlawan, ulama, serta para syuhada yang telah memerdekakan bangsa dan negara kami. Muliakan mereka dengan kehidupan hakiki di alam abadi. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk senantiasa menegakkan agama dan menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Ya Allah, kabulkanlah doa dan segala permohonan kami. Engkau pengampun dan mengabulkan segala doa. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Terima kasih dan bisa dibubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Siap! Tegak! Siap! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan diistirahatkan.